Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmi Santi dengan NIM 1901013056. Di sini saya akan menjelaskan tentang program manajemen jaringan yang berkaitan dengan beberapa poin nantinya. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester. Nah, langsung saja, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang kita bahas nantinya, di mana yang pertama adalah tentang network security dan SOP atau standar operasional prosedur. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasannya mengetahui apa sih network security dan SOP itu sendiri. Nah, jadi network security adalah sebuah aturan dan cara konfigurasi yang berfungsi untuk melindungi integritas, kerahasiaan data, serta ketersediaan aksesibilitas jaringan komputer dan data tersebut. Nah, selain dari pengertian adalah juga network security ini bermanfaat untuk mengurangi risiko terjadinya pencurian data atau sabotase data. Yang kedua itu adalah membantu melindungi jaringan sistem dari spyware dan virus berbahaya lainnya. Yang ketiga adalah dapat memastikan bahwa data yang ada pada jaringan tetap utuh dan tetap aman tanpa adanya modifikasi dari pihak lain atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah konsep network security. Nah, di konsep network security ini sendiri dia memiliki 3 poin pembahasan. Yang pertama adalah ada confidentiality atau kerahasiaan yang kita gunakan, yaitu membahas tentang aturan yang membatasi pihak ketiga untuk mengakses sebuah informasi. Pada konsep ini dirancang juga untuk mencegah informasi sensitif diakses oleh orang yang salah. Yang kedua adalah tentang integrity atau integritas, yaitu sebuah konsep yang menjamin bahwa informasi yang ada pada data itu bisa dipercayai dan akurat, serta konsep ini dapat melibatkan penjagaan dan secara konsisten akurasi dan kepercayaan data. Yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Nah, dalam sebuah ketersediaan ini, konsep ketersediaan ini adalah konsep yang dimana dapat memastikan bahwa informasi yang ada dalam jaringan akan selalu tersedia saat dibutuhkan oleh orang yang memiliki akses itu sendiri. Selanjutnya, kita di sini membahas tentang jenis-jenis dari network security. Nah, di jenis-jenis network security ini dia ada 3, di mana yang pertama itu tentang firewall, kemudian ada antivirus dan anti-malware, kemudian ada tentang keamanan email. Jadi di mana di sini di firewall dia adalah sebuah alat untuk menjadi penghalang atau penjembatan antara jaringan internal dan eksternal. Jadi firewall ini dia dapat beroperasi sebagai pengaman perangkat dari ancaman yang ada dalam jaringan asing internet. Antivirus atau malware digunakan untuk mencegah masuknya malware. Malware ini merupakan salah satu virus yang dapat menelusuri file yang ada untuk memastikan semua file itu aman. Kemudian yang ketiga adalah keamanan email. Keamanan email merupakan salah satu sistem jaringan yang sering terjadi sasaran cybercrime atau hacker yang biasanya menggunakan email untuk mencuri data-data pribadi dari pengguna itu sendiri. Selanjutnya tentang SOP. Nah, SOP ini merupakan sebuah pedoman kerja bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional. Dalam SOP tersebut biasanya diatur ketentuan umum yang berlaku dalam suatu unit kerja, sedangkan ketentuan khususnya dapat diatur sendiri dalam suatu edaran. Secara garis
besar juga, setiap materi dalam SOP terdiri atas kebijakan umum dan prosedur. Yang selanjutnya adalah tujuan dari SOP. Tujuan dari SOP itu adalah yang pertama, kita dapat mempersiapkan apa saja untuk mengetahui kebutuhan pembuatan SOP dan menyusun alternatif tindakan yang harus dilakukan oleh sebuah unit kerja pada sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, dapat dilakukan identifikasi kebutuhan dan evaluasi nilai kebutuhan serta dapat menetapkan kebutuhan yang sudah dievaluasi. Yang kedua adalah membentuk tim. Nah, di mana di sini adalah bagaimana tim ini dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan pelaksanaan secara garis besar. Yang ketiga adalah perencanaan. Perencanaan yang seperti apa? Perencanaan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang sudah direncanakan sebelum menetapkan metode-metode atau teknik penulisan SOP. Kemudian setelah melakukan perencanaan, maka kita akan melakukan uji coba. Di mana uji coba ini melakukan dapat mengimplementasikan SOP yang sudah dibuat terhadap tim-tim yang bertanggung jawab atas pembuatan SOP. Yang kelima adalah bagaimana penyempurnaan pada SOP ini berdasarkan laporan. Yang selanjutnya yaitu tentang pemetaan fungsi manajemen jaringan. Di mana di sini ada beberapa fungsi pemetaan manajemen jaringan. Yang pertama adalah penyediaan, di mana fungsi ini memungkinkan manajemen jaringan untuk menyediakan perangkat jaringan baru di suatu lingkungan. Mengotomatiskan langkah-langkah ini untuk mengurangi biaya dan menghilangkan kemungkinan kesalahan pada manusia. Yang kedua adalah tentang pemetaan atau penemuan, di mana fungsi ini memungkinkan untuk perangkat lunak untuk menemukan fitur jaringan target. Nah, beberapa fitur yang biasanya digunakan atau yang ditemukan adalah node dalam jaringan, konektivitas antar node, jenis dan kemampuan vendor untuk node tersebut, karakteristik, kinerja, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan, di mana pemantau ini berfungsi untuk memungkinkan perangkat lunak manajemen jaringan untuk memantau masalah-masalah jaringan dan menyarankan perbaikan. Nah, salah satu mekanisme perangkat jaringan untuk memberikan informasi sukarela tentang dirinya sendiri adalah dengan cara mengirimkan perangkat SNMP, di mana perangkat lunak dapat melakukan polling perangkat secara berkata atau mendaftarkan dirinya untuk menerima peringatan dari perangkat jaringan. Yang terakhir adalah pemantauan dapat mengungkapkan bahwa kesalahan dalam sebuah jaringan seperti node jaringan yang gagal atau salah konfigurasi, kemacetan kinerja atau aktor jahat instruksinya dan lain-lain sebagainya. Terus manajemen konfigurasi, di mana fungsi ini memungkinkan perangkat lunak untuk memastikan bahwa cara konfigurasi jaringan sesuai keinginan dan tidak ada penyimpangan pada konfigurasi. Yang selanjutnya adalah kepatuhan terhadap peraturan, di mana fungsi ini memungkinkan perangkat lunak manajemen jaringan untuk memastikan bahwa jaringan dapat memenuhi standar peraturan dan memenuhi undang-undang yang berlaku. Selanjutnya adalah check control, di mana fungsi ini untuk memungkinkan perangkat lunak untuk memastikan bahwa perubahan jaringan dilakukan secara terkendali dan terkoordinasi. Kontrol perubahan dapat mengaktifkan jejak audit yang memiliki aplikasi selama penyediaan forensik setelah instruksi jaringan itu sendiri. Kemudian ada manajemen aset perangkat lunak, di mana fungsi ini memungkinkan perangkat lunak untuk menginventarisasi perangkat lunak yang diinstal pada node bersamaan dengan detail, seperti versi dan tanggal pemasangan. Selain itu juga ia dapat menyediakan beberapa perangkat lunak dan manajemen tambahan lainnya. Selanjutnya ada keamanan cyber,
Nah, keamanan cyber ini fungsinya untuk memungkinkan perangkat lunak untuk menggunakan semua data yang terkumpul dan node yang mengidentifikasi risiko keamanan pada lingkungan teknik informasi. Dan selanjutnya itu cara mendasai network smart network. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa sih jaringan smart network itu sendiri. Jaringan smart network itu adalah jaringan pintar yang merupakan kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk memungkinkan transfer data yang mengumpulkan berbagai informasi seperti siapa saja yang akan terhubung. Contohnya kayak wifi, hotspot, kemudian output atau hasil adalah data yang disajikan dalam bentuk satu atau lebih dari API. Jaringan cerdas membuat data kita lebih mudah diakses, bermakna dan berguna dalam berbagai konsekuensinya, sehingga kita dapat mendefinisikan tren dan pola yang berkaitan. Adapun jenis-jenis dari smart network adalah yang pertama ada network home, kemudian ada network city, ada network gear. Nah, di sini juga ada desain dari network yang dapat kita lihat. Di sini ada desainnya, di mana yang pertama itu ada evolved network, kemudian set platform target, kemudian ada definisi cloud on-premise strategi, kemudian ada investigasi, aggregation, dan desain network. Nah, ini merupakan desain atau pola dalam network smart itu sendiri. Tetapan target kinerja, yaitu untuk membangun jaringan target kinerja tertentu, bukan untuk praktik terbaik. Kenapa? Alasannya adalah untuk membuat keputusan dalam konteks yang mengasumsikan target kinerja tetap. Kemudian ada tentang kita menentukan strategi layanan cloud on-premise, di mana keputusan ini mengenai di mana penyimpanan data perangkat lunak host yang memperoleh layakan akan memiliki dampak yang signifikan pada beberapa banyak data yang berjalan secara bersamaan di dalam WAN itu sendiri dan internet. Beberapa banyak kapasitas WAN dan kapasitas koneksi internet yang kita perlukan untuk menyampaikan target kapasitas target berdasarkan jumlah data yang ada pada router yang di luar dan di dalam LAN itu sendiri, serta faktor faktor konkurensi yang berlaku untuk LAN tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah yaitu kita membahas sebuah studi kasus tingkat penggunaan terhadap lab komputer. Nah, di sini kita menggunakan jaringan LAN sebagai salah satu contoh dalam desain jaringan tingkat lab komputer. Di sini, di mana jaringan komputer pada saat ini telah menjadi salah satu hal yang mendasar dalam sebuah segi infrastruktur teknologi informasi, di mana sumber daya strategis bagi perusahaan dan perlu diatur dengan baik dalam perusahaan. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jarak yang terbatas antara dua atau lebih tempat yang berbeda. Nah, di sini kita menggunakan local area network untuk menjadi salah satu studi kasusnya kita. Nah, apa saja sih kebutuhan dalam membangun sebuah simulasi jaringan pada tingkat lab komputer? Nah, di sini kita akan menjelaskan kebutuhan-kebutuhan atau sistem pendukung yang melakukan simulasi konfigurasi jaringan pada labcom itu sendiri. Nah, adapun beberapa kebutuhan yang kita perlukan, yang pertama adalah perangkat jaringan. Kebutuhan kita itu dalam
dalam melakukan konfigurasi jaringan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membutuhkan 3 buah router sebagai jembatan atau menghubungkan beberapa klien nanti. Yang kedua adalah switch. Switch itu kita membutuhkan 15 buah. Nah, kenapa? Karena ketika banyaknya klien, maka perangkat switch juga harus kita gunakan lebih dari kebutuhan itu sendiri. Kemudian ada komputer 45 atau bisa juga lebih, itu sebagai komputer klien, dan 1 buah untuk server. Nah, kabel yang kita gunakan biasanya itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah tipe strike dan tipe cross. Nah, biasanya kita menggunakan dalam sebuah jaringan itu untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang berbeda itu adalah menggunakan kabel strike, dan di sini kita membutuhkan 51 buah. Selanjutnya itu adalah di sini juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhannya kita. Kemudian kabel yang kita gunakan yang kedua adalah kabel otomatik, itu ada 2. Kemudian ada untuk server 1 buah dan untuk 1 untuk server dan sisanya untuk klien. Nah, internet protokol kebutuhan perangkat jaringan dapat dilakukan konfigurasi jaringan dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah lab. Nah, ini adalah contoh cara bagaimana penggunaan statik pada router atau cara kita untuk mengaktifkan router pada sebuah server. Nah, di sini kita menggunakan IP konfigurasi IP-nya itu adalah kelas C. Nah, selanjutnya adalah gambar. Ini adalah gambar bagaimana cara kita mendesain secara keseluruhan dalam pembuatan. Di sini kita membagi 3 ruangan. Contoh 3 ruangan di mana ada ruangan A, ruangan B, dan ruangan C. Di mana ketiga-tiganya ini saling berkaitan. Nah, pembuatan desain jaringan ini adalah mengetahui bagaimana kebutuhan jaringan selanjutnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah bagaimana konfigurasi IP yang kita gunakan. Di sini kita sebelum kita mengakses secara keseluruhan, di situ kita membutuhkan akses terhadap router itu sendiri. Nah, di mana di router ini kita memberikan IP address kelas C dengan submerge 2.55.255.255.0. Nah, di sini nanti dia akan secara otomatis dia akan memberikan IP sendiri pada beberapa server dan klien itu sendiri setelah router ini diaktifkan. Yang selanjutnya itu adalah konfigurasi pada server. Nah, kita di sini akan melakukan konfigurasi pada server, di mana dia ini menggunakan IP setelah IP router. Nah, di mana IP router ini tadi IP router kita menggunakan IP kelas C dengan IP address-nya adalah 192.168.1.1. Nah, di sini kita menggunakan IP untuk server itu adalah 192.168.1.2. Nah, di sini ada 2 caranya kita untuk memasukkan IP, yaitu adalah secara statik dan dinamik. Nah, di mana secara dinamik itu dia secara dinamis dia akan input sendiri, dan bagaimana juga secara statik itu secara kalau kita bilang dia itu secara manual. Alasannya kenapa kita menggunakan IP statik ialah agar IP yang kita gunakan pada server tidak bertukaran, tidak bertabrakan dengan IP-IP lainnya. Selanjutnya itu kita membuat setting pada router server. Nah, pada setiap komputer klien secara DHCP, dia menggunakan komputer klien mendapatkan IP secara otomatis. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kita di sini untuk server kita menggunakan
IP kelas C dengan default gateway-nya itu adalah 192.168.1.1, di mana default gateway-nya ini adalah sebuah IP yang berasal dari router itu sendiri untuk mengakses sebuah server. Selanjutnya adalah hasil konfigurasi pada konfigurasi IP pada gedung A. Nah, ini dapat teman-teman lihat bahwasannya di IP ini, di sini kita menggunakan DHCP, di mana DHCP yang kita gunakan itu adalah secara tidak langsung kita menggunakan statis untuk secara manual kita memasukkan IP address itu sendiri. Kemudian kita akan mengatur komputer yang ada pada gedung atau pada lab itu sendiri. Pengaturan pada router Fast Ethernet-nya itu 3/0 atau dengan memberikan IP address 192.168.2.1. Nah, kenapa kita menggunakan IP 192.168.2.1? Karena di sebelumnya di server itu sendiri dia menggunakan IP 192.168.1.2. Nah, dan ini digunakan untuk klien sendiri. Makanya kita menggunakan di akhirnya ini kita dapat merubah, dia bisa dari 3, bisa dari 4, tergantung dari bagaimana cara kita itu mengkonfigurasi. Selanjutnya, nah ini adalah kita melakukan konfigurasi pada router. Nah, selain kita sudah melakukan konfigurasi pada server dan router sebelumnya, di klien juga dia harus menggunakan konfigurasi router sendiri agar dia itu bisa tersambung atau terhubung pada router jaringan itu sendiri. Dan selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada gedung B. Nah, sebelumnya teman-teman perlu ketahui bahwasannya cara konfigurasi pada gedung A, gedung B, dan gedung C nanti dia sistemnya sama, langkah-langkahnya sama, akan tetapi di sini dia bedanya adalah di IP konfigurasinya. Nah, di mana di gedung B ini dia menggunakan kelas A sebagai alamat IP address-nya. Nah, ini juga sama kayak di setting router sebelumnya, di gedung-gedung sebelumnya. Ini sama. Kemudian di gedung C juga dia di sini menggunakan IP kelas A. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan sesuai dengan alamat IP apa yang kita gunakan ketika kita menggunakan jaringan. Itu sebagai salah satu keamanan juga bagi jaringan kita. Oke. Nah, kita langsung ke sistem pengujiannya. Nah, jadi sistem pengujiannya ini adalah kita dapat menggunakan di command prompt, di mana dia ini ketika kita sudah melakukan konfigurasi dan sebagainya, maka kita akan melakukan pengujian terhadap jaringan yang sudah kita bangun. Nah, teman-teman bisa lihat inilah tampilan ketika kita melakukan pengujian. Oke, sebelumnya itu teman-teman perlu tahu desa yang kita gunakan itu kita menggunakan menggunakan Cisco Packet Tracker. Nah, dia langsung secara otomatis ketika kita melakukan konfigurasi dan sebagainya. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah contoh konfigurasi pada gedung B atau lab B. Nah, caranya adalah dia itu walaupun beda-beda ruangan ataupun beda-beda tempat, tetapi sistem konfigurasi. Oke, yang selanjutnya itu tentang mikrotik. Nah, di sini kita mengetahui dulu apa sih itu mikrotik dan bagaimana sih sejarah dari mikrotik itu sendiri.
Jadi, pengertian dari mikrotik adalah sebuah sistem operasi dari perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi sebuah router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless. Cocok juga digunakan untuk ISP, provider, hotspot, dan warnet. Nah, sejarah dari Mikrotik itu sendiri, dia adalah sebuah perusahaan kecil yang berpusat pada Latvia yang berada di sebelahan Rusia. Jadi pembentukannya itu diprakarsai oleh seorang ahli, John Trulli dan Arnis Retis. Kemudian jenis-jenis mikrotik di sini ada dua. Yang pertama ada mikrotik router OS dan mikrotik router Brown. Fitur apa saja sih yang ada pada sebuah mikrotik? Itu di sini ada beberapa fitur yang ada pada mikrotik. Yang pertama adalah address list, kemudian asynchronous bonding, bridge, data rate management, DHCP, dan hotspot. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan dari mikrotik. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan dari mikrotik itu sendiri adalah router ini lebih mudah dibanding dengan router lainnya. Seperti router OS, mikrotik sudah bisa mendeteksi berbagai macam Ethernet card atau LAN card dari berbagai vendor yang ada. Kelemahan dari mikrotik itu sendiri adalah dia seringkali sertifikasi mikrotik kurang populer dari kalangannya. Nah, konfigurasi dasar dari mikrotik itu ada konfigurasi mikrotik kita dapat menggunakan LetNet atau SSH dan Winbox. Akses dalam sebuah mikrotik dapat kita lakukan dalam 3 via. Yang pertama adalah via konsuler, kemudian ada via Winbox, dan via web. Nah, mikrotik ini sebagai NAT atau NAT dari network address translation, di mana mikrotik ini sebagai NAT network address translation, atau yang lebih biasa kita sebut itu adalah NAT, adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan lebih dari satu komputer jaringan internet dengan menggunakan suatu alamat IP. Nah, kebanyakannya pengguna metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat IP yang cukup terbatas dan kebutuhan akan suatu security dengan kemudahan serta fleksibel dalam administrasi jaringannya. Yang kemudian adalah mikrotik ini juga dapat sebagai transparent web proxy, di mana dia merupakan salah satu fungsi proxy untuk menyimpan ketika apabila sebuah LAN menggunakan proxy untuk berhubungan dengan internet. Maka di mana oleh browser itu sendiri ketika user mengakses sebuah URL atau alamat web server adalah mengambil request tersebut di proxy server. Dan selanjutnya di mana ada mikrotik ini dapat sebagai bridge dan bridge. Nah, di mana salah satu cara yang ini adalah untuk menghubungkan dua segmen network yang terpisah selama dalam satu protokol itu sendiri. Paket yang di forward berdasarkan alamat Ethernet atau alamat internet bukan untuk di IP address seperti halnya di router, karena forwarding paket ini dilaksanakan pada layer 2, maka semua protokol dapat melalui sebuah bridge. Yang selanjutnya adalah mikrotik ini dapat sebagai MRTG atau grafik di mana tol pada mikrotik yang dapat difungsikan untuk memantau perubahan parameter pada setiap waktu perubahan, di mana perubahan itu berupa grafik update up to date dari beberapa akses pengguna browser. Selanjutnya itu ada mikrotik sebagai bandwidth limit mikrotik, di mana ini juga dapat digunakan sebagai bandwidth limit atau queues untuk mengontrol mekanisme alokasi pada data rate
Secara umum, ada dua jenis manajemen breadwidth pada MikroT, yaitu ada simple queue dan queue train, di mana digunakan kita dapat menggunakan salah satunya saja dalam sebuah jaringan atau dalam sebuah MikroT ini sendiri. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.